Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Muhajir dari BPGP, yang saya hormati Ibu Eva Yusnita dari Pamekasan, yang saya hormati Ibu Eka Wahyuni dari Kabupaten Probolinggo beserta Ibu Imawati dari Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, senang sekali pada malam yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan webinar 3 angkatan dengan tema webinar 3 angkatan berbagi cerita lolos tes tahap 2 CGP angkatan 10 bersama dengan Gerakan Komunitas Guru Era 5.0 atau disingkat dengan GKG5. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, pertama-tama mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Muhajir dari BPGP Jawa Timur sebagai keynote speaker untuk memberikan arahan kepada kami. Kepada Bapak Muhajir, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua yang hadir di ruang virtual ini. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di ruang virtual ini untuk tolabul ilmi, ya, untuk ya saling berkolaborasi guru-guru yang ada di negeri ini. Ibu Bapak yang saya hormati, saya senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semua. Saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman, ada Bu Eva, ada Bu Eka, Bu Ima, ya. Nanti akan memberikan trik-trik bagaimana Bapak dan Ibu bisa lolos, gitu ya, untuk ikut di program guru penggerak. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya yakin hari ini, malam ini, begitu ya, panjenengan semua telah mempersiapkan waktu, menyempatkan waktu untuk ikut kegiatan kita ini. Saya yakin yang hadir di ruang virtual ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang haus dengan ilmu, gitu. Jadi orang-orang yang mau berubah dari posisi yang baik menjadi lebih baik, ya. Orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Ya. Coba Bapak Ibu, bagaimana kesiapannya? Coba dilihat di chat. Silakan Bapak Ibu sudah siap mengikuti webinar pada malam hari ini? Ya, silakan chat ya. Bapak Ibu yang sudah bisa chat silakan di chat. Ya. Oke. Ya. Banyak sekali ya. Oke, ada Bu Rizka. Terus silakan Bu. Ya. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya melihat banyak sekali yang sudah hadir, ada sekitar 100 orang ya. Dari undangan tadi saya tanya sama Bu Eva, ada sekitar 270-an peserta. Mudah-mudahan nanti akan segera menyusul. Baik Bapak Ibu, sedikit lanjut Bu Eva ke slide-nya. Jadi pendidikan program guru penggerak ini adalah program nasional yang sudah berjalan kira-kira sudah 3 tahun ya, 3 tahun berjalan ini. Ya, sudah banyak sekali lulusan dari teman-teman guru penggerak. Saat ini sedang berlangsung angkatan ke-8 dan angkatan ke-9. Dan Ibu dan Bapak yang hadir di ruang ini saya yakin yang akan mengisi nanti di angkatan yang ke-10. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir ini nanti bisa lolos. Ya. Amin. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, program guru penggerak ini adalah program nasional episode kelima dari Mas Menteri, gitu ya, bahwa program ini digadang-gadang untuk menyiapkan guru-guru hebat yang ada di Indonesia untuk bertransformasi. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak disiapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang ada di satuan pendidikan
yang untuk menerapkan Merdeka Belajar. Ya, saat ini banyak sekali ya logo-logo terkait dengan Merdeka Belajar. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi anak-anak yang memiliki karakteristik masing-masing itu bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Anak-anak yang hebat pasti dipoles, gitu ya, pasti dibimbing, pasti mendapatkan arahan-arahan dari guru-guru yang hebat pula. Tidak mungkin seorang anak yang hebat tanpa guru-guru yang hebat. Ini Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak disiapkan, jadi guru-guru penggerak ini disiapkan menjadi teladan-teladan yang hebat yang menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tentu ya, program ini adalah program yang digadang-gadang oleh Mas Menteri menjadi agen transformasi perubahan bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Jadi Ibu Bapak, Kementerian Pendidikan ya, dengan mencetak guru-guru penggerak ini diharapkan nanti bisa mengisi jabatan-jabatan kepala sekolah, bisa mengisi jabatan pengawas sekolah, atau jabatan-jabatan strategis yang lain yang bisa menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di daerah. Tentu saat ini panjenengan sebagai guru hanya sebatas satu kelas saja mungkin. Ya, Bapak dan Ibu guru ketika berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, mungkin hanya beberapa kelas saja. Gitu. Karena panjenengan mungkin jadi guru kelas. Ada yang guru mapel, mungkin ada beberapa kelas saja yang Bapak Ibu memberikan informasi-informasi terkait dengan inspirasi kepada anak-anak. Tetapi ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu bisa memberikan warna satu sekolah. Ya. Bapak dan Ibu bisa memberikan teladan, bisa memberikan inovasi-inovasi kepada seluruh komponen sekolah. Bahkan ketika Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah, Bapak Ibu bisa mentransformasi ke beberapa sekolah binaan Bapak Ibu. Inilah yang digadang-gadang oleh Kementerian Pendidikan bahwa guru-guru penggerak ini nanti ya ketika udah lulus ya sertifikatnya bisa untuk ya, ikut ya berkompetisi di dalam jabatan-jabatan yang lebih tinggi, baik kepala sekolah, pengawas sekolah maupun jabatan-jabatan penting yang lain. Baik, kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, Bu Eva. Ya. Jadi di program guru penggerak ini, Bapak dan Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, adalah menciptakan pemimpin pembelajaran yang mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, saat ini Ibu Bapak, kurikulum kita mengalami perbaikan. Ya, dari kurikulum 2013 sekarang bergeser menjadi kurikulum Merdeka. Tentu ada hal-hal yang baru di dalam kurikulum Merdeka. Inilah yang menjadi program selanjutnya nanti setelah Bapak dan Ibu menjalani program guru penggerak. Tentu saat ini Bapak dan Ibu guru juga sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, di satuan pendidikan. Mungkin hampir kalau di Jawa Timur hampir semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Tentu Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, terkait dengan bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru harus dilakukan di kelas-kelas. Bagaimana memfasilitasi anak-anak kita yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda itu ya bisa Bapak Ibu lakukan. Bagaimana menumbuhkan potensi-potensi yang ada di diri anak itu, Ibu Bapak bisa melakukannya dengan benar. Nah, disinilah Ibu Bapak, bagaimana Bapak Ibu bisa mandiri, melakukan inovasi, bagaimana pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan berpihak kepada murid yang tadi sangat bervariatif tadi, ya, bagaimana Bapak dan Ibu memanage pembelajaran di kelas menjadi lebih baik, kemudian bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sekolah melalui inovasi-inovasi ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Kemudian yang terakhir bagaimana kode etik ya yang harus dijalankan oleh Bapak Ibu menjadi seorang
guru, menjadi seorang kepala sekolah, atau bahkan menjadi pengawas sekolah. Jadi inilah nanti yang diharapkan Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak selesai menjalani program guru penggerak, Bapak dan Ibu bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian Ibu Bapak, satu hal sekarang, kriteria guru penggerak ya, yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan sedikitnya ada 8. Ya. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki kemampuan fokus pada tujuan, kemudian memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, kemudian memiliki daya juang yang tinggi, kemudian memiliki kompetensi kepemimpinan yang bertindak mandiri, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka, umpan balik, dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif, memiliki kedewasaan emosi dan perilaku sesuai kode. Inilah kriteria-kriteria guru penggerak yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan yang melekat pada Bapak dan Ibu guru yang hebat. Nah, inilah nanti Ibu Bapak yang dilakukan di dalam pendidikan dan latihan itu di klub itu nanti ya, ketika Bapak dan Ibu lolos di seleksi yang tahap kedua. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu nanti mengikuti seleksi yang tahap kedua ini, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman bagaimana trik-trik ya, untuk bisa memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara nanti, sehingga Bapak dan Ibu bisa lolos di dalam perekrutan guru penggerak angkatan ke-10 nanti. Nah, Ibu Bapak, saat ini gitu ya, banyak sekali di antara teman-teman kita mungkin ya, yang sudah enak ya, sudah duduk enak menjadi guru, misalnya guru PNS misalnya, sudah dapat sertifikasi misalnya, tunjangan profesi misalnya ya. Mereka banyak yang tidak mau melakukan inovasi, bahkan ya mengajarnya ya secara rutinitas begitu saja ya. Bahkan ada yang mengatakan alah, ketika ngajar begini saja sudah selesai gitu. Tetapi bukan itu Bapak dan Ibu yang kita harapkan. Bukan itu Bapak dan Ibu yang harus ada pada diri kita. Tidak seperti itu. Yang harus ada pada diri kita adalah bagaimana setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pembelajaran yang kita lakukan kepada anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Jadi bagaimana anak-anak kita mengalami pembelajaran, mengikuti pembelajaran bersama Bapak dan Ibu ini, ada hal-hal baru yang dia dapatkan. Ada hal-hal esensial yang mereka dapatkan, sehingga menjadi pengalaman hidup yang luar biasa. Ya, sekarang tergantung kita, apakah Bapak dan Ibu hari ini gitu ya, sama dengan hari besok gitu, atau bagaimana lusa ya, Bapak dan Ibu melakukan sesuatu hal, apakah itu menjadi lebih baik ataukah sama saja. Hari ini, hari kemarin, kemudian hari besok, ya, today, yesterday, tomorrow. Ini adalah sesuatu yang harus terus berubah dan berubah menjadi lebih baik. Terakhir, Bapak dan Ibu, saya mengutip ya bagi yang beragama Muslim, ya, saya mengutip hadis. Jadi barang siapa mangkana yaumu khairan min amsihi bahwa rabi'u. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan yang terakhir, wa mangkana yaumuhu syarram min amsihi bahwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah yang tergolong orang-orang yang celaka. Nah, disinilah Ibu Bapak ya, semangat kita untuk lebih baik ya, adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Saat ini panjenengan diberikan amanah ya, oleh masyarakat
oleh lingkungan panjenengan, oleh negara yang PNU, bahwa panjenengan diberi amanah untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi saat ini yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa terlena, kita harus selalu melakukan inovasi dengan hal-hal yang baru. Bagaimana mengajar kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana mengajar kita besok harus lebih baik dari hari ini. Dan seterusnya. Inilah bukti bahwa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat ya, Nabi Muhammad, ya, Rasulullah SAW yang saat ini sedang kita peringati hari kelahirannya, ya, bahwa ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus melakukan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, seperti halnya hadis tadi yang saya sampaikan. Dan terakhir, ya, saya mengutip dari Quran surat Al-A'raf, dan sekiranya penduduk negeri kita beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata ketika mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri Bapak dan Ibu, bahwa kita bersyukur, ya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka jangan disia-siakan kesempatan itu untuk bekal kehidupan hidup kita, baik hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan panjenengan ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mau melakukan perubahan, orang-orang yang ingin terus belajar untuk memperbaiki, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita dan hadapan anak. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan semangat Bapak dan Ibu semua untuk terus melakukan perubahan-perubahan yang ada di satuan pendidikan panjenengan. Hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kiranya nanti dilanjutkan oleh teman-teman, ada Bu Eva, Bu Eka, ada Bu Ima, yang akan memberikan trik-trik bagaimana bisa lolos menjadi peserta dari program Guru Penggerak Angkatan ke-10. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan serta motivasinya dari Bapak Dr. Muhammad Muhajir MPD dari BPGP Jawa Timur. Saya tadinya agak tegang nih, waduh gimana ini? Karena ada Bapak Muhajir, makanya tadi agak terbata-bata, nanti saya telat gimana? Baiklah, kita agak slow, agak santai aja ya teman-teman, karena ini adalah ajang berbagi. Gerakan komunitas guru era digital ini sangat niat sekali untuk berbagi dengan teman-teman semuanya, hingga menghadirkan guru penggerak yang sudah sah nih jadi guru penggerak, bukan JGP lagi nih, dari 3 angkatan, dari angkatan terlama yaitu guru penggerak angkatan 4 yang sampai 1 tahun, kemudian guru penggerak angkatan transisi yaitu guru penggerak angkatan 5 yang merupakan bagian dari perubahan nomenklatur nih, yang biasanya katanya di hotel terus berubah di sekolah-sekolah sama institusi pemerintah. Kemudian juga menghadirkan guru penggerak yang saat ini masih paling bontot, guru penggerak angkatan 7. Nah, ini menghadirkan karena masing-masing mungkin punya tips dan trik yang berbeda yang akan di-share kepada teman-teman semuanya. Jadi diharapkan sekitar 150-an nih yang sudah bergabung bersama kita untuk berpartisipasi aktif bersama kita. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom live chat, Zoom chat, atau bisa raise hand. Nanti setelah dipersilahkan untuk berbicara, nanti bisa dibuka mikrofonnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah baiklah, untuk yang berikutnya adalah paparan secara umum bagaimana seleksi tahap 2 ini pada guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bu Eva Yusnita dari SMA 2 Pamekasan. Kepada Bu Eva Yusnita disilahkan.
Ya, terima kasih Bu Tutu yang sangat luar biasa menjadi moderator pada malam hari ini, dan yang terhormat Bapak Muhajir selaku pembimbing kami saat menjadi narasumber berbagi praktik baik yang selalu memberikan arahan-arahan pada kami. Walaupun sudah selesai, tapi komunikasi tetap berjalan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga nantinya kita selalu bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhajir, yang saya hormati rekan-rekan narasumber berbagi praktik baik dari guru penggerak Angkatan 4, Angkatan 7, dan moderator sendiri juga guru penggerak Angkatan 7. Alhamdulillah seperti itu. Nah, sholawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap walaupun secara maya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat yang sudah selesai melalui seleksi tahap 1. Di sini kita hanya bercerita saja, bagaimana pada saat angkatan-angkatan sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Eva Yusnita, saya dari SMA Negeri 2 Pamekasan, saya guru penggerak Angkatan 5. Angkatan transisi katanya Bu Tutu barusan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah kapan hari itu masih seleksi wawancara PP, dan alhamdulillah Pak Muhajir saya beserta teman-teman yang lain sudah banyak diterima di PP ini. Dan juga bagi teman-teman calon guru penggerak juga seperti yang disampaikan oleh Pak Muhajir bahwa tentunya kita akan menjadi pemimpin perubahan. Nanti diantaranya kita akan menjadi diantaranya pengawas dan juga kepala sekolah. Dan alhamdulillah uji kom yang kemarin Bapak Muhajir saya alhamdulillah juga lolos. Berkat doanya Bapak dan teman-teman semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada infografis seleksi CGP Angkatan 10 tahap 1, Bapak Ibu sudah luar biasa, sudah melewati tahap 1, di mana untuk tahap 1 ini pendaftar yang ada di aplikasi itu sebanyak 256.373. Dokumen ajuan 101.164. Yang lolos verbal itu adalah 86.198. Lolos seleksi tahap 1 diantaranya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang sangat beruntung itu adalah 59.456. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah melewati tahap 1. Nah, jadi Bapak Ibu ini merupakan orang-orang pilihan di mana EC-nya sudah kurikulum VT-nya sudah melalui seleksi tahap 1 itu sudah sip, dan nanti kita tinggal lanjut ke seleksi tahap 2. Oke Bapak Ibu, pada saat penyeleksian CGP Angkatan 10 ini tentunya Bapak Ibu nantinya bisa melalui tahapan-tahapan pada saat pembukaan, pada saat seleksi tahap 1 CV dan EC-nya. Nah, kita ini sekarang lini masanya sudah ada di bagian ini Bapak Ibu. Nah, dari tanggal 29 September sampai 27 November ini nanti akan ada seleksi tahap 2, di antaranya ada simulasi mengajar. Nanti simulasi mengajar mungkin sudah ada yang ikut sudah simulasi mengajar kemarin dari tanggal 29 September sampai 27 Oktober. Nah, seleksi wawancaranya untuk wawancara dari 30 Oktober sampai dengan 27 November. Nah, jika nanti Bapak Ibu sudah melalui ini, nanti di bulan Desember pengumuman kelulusan calon guru penggerak. Baru nanti pendidikan guru penggerak. Nah, jadi ini merupakan lini masa dari perjalanan guru penggerak. Nah, petunjuk umum untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara Bapak Ibu. Yang pertama,
kondisi ruangan dan pencahayaan kondusif. Jadi Bapak Ibu itu tidak dalam perjalanan. Kalau misalkan dalam perjalanan, berhentilah dulu Bapak Ibu di suatu tempat, maka langsung dimulai simulasi mengajar dan wawancara tersebut. Jadi kalau misalkan maaf ya Pak Bapak Asesor, saya masih dalam perjalanan, nah langsung, insya Allah kayaknya langsung didis ya Bu Tutu ya. Nah jadi Bapak Ibu sedang tidak dalam perjalanan. Persiapkan Bapak Ibu perangkat elektronik yang digunakan. Jadi di sana itu tentunya ada fitur kamera. Sekarang sudah canggih semua Bapak Ibu. Persiapkan cadangan koneksi internet jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu adalah persiapkan alat pendukungnya. Alat pendukung itu bisa berupa headset gitu Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu gunakan akun Google. Nah, disarankan nanti mengadakan latihan menggunakan Gmeet. Jadi Bapak Ibu itu nanti mengajak teman gitu, sharing link Gmeet-nya. Nah, nanti berada di berapa jaraknya gitu sehingga nanti bisa diketahui nanti bagaimana latihannya itu. Nah, jika peserta itu nanti terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silahkan mencoba untuk mengakses tautan Gmeet yang sama. Nah, jadi jika Bapak Ibu itu terputus, jadi pada saat seleksi tersebut, baik simulasi mengajar, wawancara, maka Bapak Ibu itu dipersilahkan untuk mencoba mengakses tautan Gmeet yang sama. Masuk lagi gitu. Nah, jika mengalami kendala selama seleksi, Bapak Ibu itu ada tim pemantau. Ada tim pemantau yang WA-nya itu ada di Gmeet-nya. Atau kadang sama tim pemantau itu sebelum misalkan kurang H-1 gitu, itu langsung sudah dihubungi oleh tim pemantau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga persiapkan KTP-nya. KTP asli saat melakukan konfirmasi identitas. Nah, selanjutnya CGP itu dilarang merekam. Ini terkait dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, jadi ini Bapak Ibu petunjuk umum seleksi simulasi mengajar. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti pada saat coaching klinik. Nah, pada saat seleksi simulasi mengajar itu yang pertama 15 menit persiapan. Jadi dipersiapkan dulu selama 15 menit, nanti asesor itu langsung bergabung, nanti di sana 10 menitnya simulasi, 5 menit tanya jawab. Nah, ini nanti akan lebih didetailkan lagi oleh narasumber berikutnya dari guru penggerak angkatan 7. Nah, jadi nanti bagaimana dengan guru penggerak angkatan 4 misalkan nanti mungkin berbeda atau sama gitu nanti kita ikuti lebih detail lagi ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk seleksi simulasi mengajar ini ada petunjuk khususnya. Jadi pada saat simulasi mengajar ini kan dilakukan secara daring tanpa murid, tetapi peserta bermain peran seakan-akan ada murid. Nanti lebih jelasnya nanti oleh Bu Iman. Nah, 10 menit simulasi mengajar ini nantinya fokusnya pada pembukaan dan inti pembelajaran. Nah, settingnya itu nanti metode simulasi mengajarnya adalah pembelajaran luar jaringan atau tatap muka, sehingga tidak bisa Bapak Ibu itu nanti sharing share screen gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, persiapkan perangkat yang dibutuhkan sebelum jadwal simulasi mengajar. Jadi yang pertama ada perangkat komputer, ada jaringan internetnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu itu selain gunakan komputer juga bisa buka HP-nya. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan di komputer, di laptop kita itu misalkan suara tidak muncul misalkan. Nanti kan biasanya kalau asesor bilang ini suaranya tidak muncul, kan kita kan takut pas gupoh gitu apa gitu ya istilahnya. Nah, kita siapkan
HP kita, aplikasi yang perlu. Nah, sehingga pada saat misalkan tidak bisa satunya, perangkat satunya yang bisa. Dan alat dan bahan pembelajaran atau RPP, papan tulis, kertas, alat peraga, spidol dipersiapkan. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, atur tata letak perangkat komputer agar nantinya mampu menampilkan gambar peserta secara penuh atau seluruh badan. 80-70% nanti gambarnya ada nanti Bapak Ibu. Nah, suaranya itu tertangkap dengan baik. Jadi suara Ibu itu harus jelas dan tentunya tidak bising di luar jangkauan orang-orang anak-anak apa itu, pokoknya dalam itu difokuskan aja dulu seperti itu. Terus berdiri selama proses simulasi mengajar. Jadi tidak usah duduk Bapak Ibu ya. Tidak usah duduk, jadi dipersilakan berdiri. Berpakaian sopan dan profesional seperti pada saat mengajar di hadapan para murid. Silahkan berseragam, pakai batik atau apa, pokoknya sopan Bapak Ibu. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu. Seleksi simulasi mengajarnya, tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi 70-80% itu terlihat. Nah, bisa di kelas, bisa papan seperti ini, atau bisa di rumah, tidak apa-apa seperti ini. Nah, jika papan tulis itu tidak tersedia, kandidat bisa gunakan kertas kosong. Jadi papan tulisnya tidak ada usah beli, jadi bukan papan kosong. Kertas kosong. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita di kelas saja gitu. Di sana sudah lengkap, kursinya sudah ada gitu, spidol apa sudah ada semuanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu tampilan pada saat simulasi mengajar. Nah, jadi pada saat simulasi mengajar tersebut, yang jelas persiapkan RPP-nya Bapak Ibu yang sudah diunggah. Persiapkan semua perlengkapannya, login ke akun Google Bapak Ibu, login ke SIM PKB dan cari seleksi simulasi mengajar. Jadi langsung di sana SIM PKB-nya diketik. Nah, terus pada saat pelaksanaan masuk ke menu seleksi simulasi mengajar. Menu seleksi wawancara juga tersedia di sana. Cuma beda waktu nanti. Terus selanjutnya klik tautan Google Meet yang tersedia. Nah, di sana kan ada 2 asesor. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan apa gambar terlihat dan suara sudah bisa didengar Bapak itu atau Ibu itu pada saat ada 2 asesor itu. Jika perlu, asesor nanti akan verifikasi kandidat. Nah, makanya siapkan KTP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Kadang sama asesor itu kita diberhentikan karena melebihi dari 10 menit. Nah, kalau bisa itu jangan sampai dihentikan oleh asesor. Maksimal 10 menit, kurang dari 10 menit tidak apa-apa. Nah, setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan. Jadi nanti ada pertanyaan tambahan. Contohnya seperti apa pertanyaannya nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Apabila selesai, tekan tombol live call di Google Meet kandidat. Nah, lain-lain jika calon guru penggerak akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi bahasa asing atau daerah, 80% instruksi wajib dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti ini pelaksanaannya. Nah, pada saat simulasi mengajar ini tentunya terdiri dari beberapa kompetensi yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah mengembangkan lingkungan kelas. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, jadi dipertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid dan strategi komunikasi kita yang baik itu seperti apa gitu. Nah, terus selanjutnya pada kompetensi 2, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, ini nantinya bisa murid itu bisa memperoleh dan menerapkan pengetahuannya. Pada kompetensi 3, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Nah, apa yang telah kita lakukan, kita refleksikan seperti itu. Dan yang terakhir,
pada kompetensi 4 mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, jadi ini Bapak Ibu kompetensi seleksi simulasi mengajar. Nah, pada saat wawancara itu yang pertama itu adalah tentang kematangan etika. Nah, pada kematangan etika tersebut tentunya bagaimana kita itu melakukan keterbukaan, kejujuran. Nah, jadi ini nanti sesuaikan dengan EC-nya Bapak Ibu semua. Nah, jujur tidak sama enggak dengan apa yang telah ditulis. Nah, seperti itu. Berlaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang. Nah, di sini tentunya sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi dan kebijakan yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti simulasi seleksi wawancara sesuaikan dengan EC yang sudah Bapak Ibu tulis gitu. Kalau bisa rangkum poin-poinnya apa saja yang telah Bapak Ibu tulis sehingga nanti tidak keluar dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi sesuai antara tulisan dengan maaf Bapak Ibu perkataan dengan ucapan gitu. Jadi sama. Terus selanjutnya itu adalah kekonsistenan. Konsisten tidak? Jawabannya tetap tidak. Nah, kalau misalkan nanti satunya jawabannya A, satunya jawabannya B, wah itu nanti dikejar Bapak Ibu ya. Nah, itu sama asesor. Terus selanjutnya pengambilan keputusan. Jadi sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah itu serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan serta menganalisis, menafsirkan informasi baik secara kuantitatif sama kualitatif. Terus memilih tindakan yang terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan, menghasilkan evaluasi dan evaluasi alternatif serta bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, ini semuanya nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber berikutnya, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Enak nih ya makan buah tomat. Tomat mentah disayat-sayat. Mari belajar sepanjang hayat, CGP Angkatan 10. Selalu semangat. Ke rumah gadang, mampir ke Gibas, indah menari gunakan kipas. Untuk menciptakan generasi emas, CGP Angkatan 10 tahap 2. Semoga lulus, Mas. Nah, demikianlah apa yang materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa tanya jawab. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Tutu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva atas gambaran umumnya mengenai seleksi tahap 2 CGP Angkatan 10. Nah, pada seleksi tahap 2 ini rekan-rekan sekalian ada dua tahap, yaitu yang pertama adalah simulasi dan wawancara, di mana pada tahap-tahap ini akan disampaikan oleh narasumber kita berikutnya, yaitu simulasi terlebih dahulu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Imawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sidoarjo. Mari kita sapa dulu narasumber kita ya Ibu Ima, apakah sudah siap untuk berbagi bersama kami? Oke, siap. Terima kasih Bu Tutu. Terima kasih. Kalau begitu kepada Bu Ima, layar dan waktu disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Saya menukil dari apa kata Pak Muhajir tadi. Di sini adalah orang yang hebat. Tidak mungkin kalau kita tidak ingin untuk berhijrah mencari ilmu yang baru di tengah malam yang enak-enaknya istirahat, kita luangkan waktu untuk belajar. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang mau belajar dan sharing untuk menuju lolos simulasi mengajar di CGP Angkatan 10. Jadi saya juga belum tentu kalau angkatnya belum memenuhi. Bu Eva minta tolong di mute mungkin. Hari ini saya Imawati, biasanya dipanggil Mima Bejo, termasuk fresh graduate guru penggerak angkatan 7 yang baru kemarin lolos ya. Sebelumnya
mungkin para Bapak Ibu ini bertanya-tanya, apa sih endingnya jadi guru penggerak? Menambah-nambah pekerjaan. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Apa sih nanti kalau lulus pasti tugas pasti makin banyak. Apalagi mungkin melihat ada kakak atau guru-guru yang sudah lolos angkatan berapa. Wih, ternyata ribet. Banyak LMS modul yang dikerjakan. Memang benar. Akan tetapi di situ kita akan banyak pembelajaran baru yang kita dapatkan. Apalagi Pak Muhajir tadi pun mengatakan ya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Masa kita hanya guru, hanya datang mengajar, koreksi dan pulang, kan tidak. Kita harus berubah. Dan tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu terpilih menjadi CGP angkatan 10 lolos tahap 1. Kenapa kok bisa mendapat kesempatan ini? Berarti ada suatu hikmah. Entah nanti di endingnya Ibu bisa menggerakkan teman-teman yang lain atau mungkin bisa membuat komunitas. Itu adalah ending dari guru penggerak. Jadi mohon jangan merasa nanti tidak jadi apa-apa juga ya. Kita tidak tahu apa intinya dari guru penggerak ini. Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simulasi mengajar bisa dilihat di screen. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, Jelas, Bu. Jelas Bu Mima cantik. Ya, Bu Eka. Jelas, Bu. Oke, karena saya nggak pakai headset. Oke. Simulasi mengajar. Di sini kami singkat menjadi Jujitsu Sijar, yaitu tingkatan jurus jitu lulus ujian simulasi mengajar. Saya berasal dari SD Al-Falah Darussalam 2 Sidoarjo dan saya adalah guru swasta ya. Bapak Ibu jangan minder, yang swasta pasti tidak dilirik. Oh tidak ya, kita kalau bergerak insya Allah pasti bisa memberikan manfaat. Oke, next Bu Eva. Nah, simulasi mengajar 10 menit nggak bahaya kah? Gimana ya cara menerapkan RPP dengan sepanjang pembelajaran itu hanya diberi waktu 10 menit. Bagaimana cara mensiasatinya? Next. Nah, Jujitsu Sijar 1, jurus jitu lulus ujian simulasi mengajar yang satu adalah performance. Bapak Ibu diharapkan seperti benar-benar ada juri di depan kita, tidak hanya melalui dunia maya. Jadi bagaimana kita berpenampilan, mungkin bisa memakai batik atau baju safari dinas, dan jilbabnya yang sekiranya simpel tapi membawa aura kalau kita adalah seorang guru. Ya. Yang kedua, kita harus runtut sesuai RPP. Benar apa yang dikatakan Bu Eva tadi, mungkin kita bisa latihan dulu. Latihannya langsung lewat Zoom nggak apa-apa. Saling sharing link Google Meet ke teman. Coba kamu lihat, sudah penuh nggak? Apa nih penampilanku sudah setengah badan atau kepotong, itu sangat penting. Yang ketiga adalah cara mengelola kelas. Nah, ini adalah poin yang terpenting. Karena di 10 menit mengajar, yang ditampilkan adalah bagaimana kita mengelola kelas. Meskipun banyak yang di-skip dan memori. Bukan dari materi atau media yang utama, ya, tapi cara mengelola kelas. Dan yang kelima adalah kita tetap tenang dan fokus. Karena kan mengajar memang pekerjaan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, simulasi mengajar 10 menit. Ini kita biasanya rangkum menjadi 4 tahapan. 1, pendahuluan. Yang kedua adalah apersepsi, pertanyaan pemantik, di mana biasanya ini yang paling di kurmer itu yang kontekstual. Bagaimana pertanyaan pemantik itu kebermanfaatannya ada di sekitar. Yang ketiga adalah kegiatan inti, dan keempat adalah penutup. Nah, pada pendahuluan kita sudah seperti kayak mengajar itu ya, Bapak Ibu guru. Jadi kita mengucap salam, bertanya kabar, kita mengabsen siswa, pura-pura ada siswa di depan kita. Mengucapkan semangat dan terima kasih. Mungkin saya bisa kasih skill beberapa contohnya ya. Seperti Assalamualaikum, bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Wah, sepertinya semangat sekali kalian ya. Oh, sepertinya ini si Eka nggak masuk ya. Ada yang tahu? Eka kenapa? Nggak tahu, Bu. Oh,
sepertinya kemarin dia sudah flu ya. Mungkin dia sakit, kita doakan sama-sama cepat sehat. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah berpakaian rapi, sudah semangat dan senyum ceria, semangat belajar hari ini ya. Bisa seperti itu untuk pendahuluan. Untuk apresiasi pertanyaan pemantik yang kontekstual bisa kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Dan pertanyaan pemantik ini saya kutip yang saya lakukan waktu simulasi mengajar dulu, yaitu saya membawakan tentang alat pelajaran tentang alat musik tradisional. Jadi pemantiknya, siapa yang sudah pernah tahu angklung, sudah pernah coba, sudah pernah pegang, nah seperti itu. Jadi waktu melakukan simulasi diharapkan kita melakukan komunikasi dua arah. Jadi anggap saja si asesor di depan kita itu adalah seorang murid. Jadi kita mengajak ngobrol. Bermain angklung, bagaimana ya suaranya ya? Tuh ya, dalam melakukan apresiasi pertanyaan pemantik, kita jangan lupa untuk menuliskan atau menyebutkan tujuan pembelajaran. Nah, ada teman-teman hari ini kita akan belajar tentang, boleh ditulis di papan, boleh langsung disebutkan. Oke, next. Nah, untuk pembagian menit kita bisa menggunakan pembagian waktu 262. Jadi 2 menit di pembuka, 4 menit di inti, 2 menit di penutup. Di inti kita bisa menjelaskan materi, tentunya materi ini tidak terlalu dibawakan secara penuh ya. Jadi menurut saya tidak usah menggunakan LCD atau PowerPoint karena waktunya tidak mungkin mencukupi. Satu, yang kedua kita tidak fleksibel ya, dan kita tidak mungkin bisa selfie juga. Jadi mungkin materinya menukilnya sedikit, beberapa potong saja. Di situ bisa kita menggunakan media. Saya kemarin menggunakan media kartu. Jadi alat musik itu saya print menjadi kayak kartu. Di situ ada gambar musik dan bagaimana cara membunyikannya dan dari mana asalnya. Habis itu setelah kita menunjukkan medianya, kita mengajak interaksi siswa seperti ada yang tahu ini alat musik angklung dari mana, bagaimana cara membunyikannya ya, seperti itu ya. Habis itu di inti kita kalau bisa melakukan student center, jadi seperti diskusi, bisa seperti tanya jawab yang bisa dibantu oleh teman sejawat ya. Jadi jangan sampai guru yang menguasai medan, kalau bisa muridnya yang bisa mengerjakan bersama dan dikerjakan secara bersama-sama. Setelah itu, setelah diskusi bisa presentasi. Nah, sudah selesai ya diskusinya ya. Sekarang siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompoknya siapa? Oke, kelompok A, silakan maju. Jadi kita ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Jadi meskipun kita terlihat pendek-pendek, tapi kita bisa mengelola kelas dengan baik. Seperti itu. Dan di penutup jangan lupa kita menyimpulkan, terus kita menanyakan refleksi bagaimana komentar dari siswa itu, bagaimana belajar hari ini perasaannya, dan manfaat. Apa sih manfaatnya kita belajar alat musik tradisional? Kenapa sih kita harus melestarikan budaya Indonesia kita? Kan sekarang lagi viral ya lagu Halo Halo Bandung, itu diambil sama Malaysia. Nah, kalau kalian tidak suka dengan tidak melestarikan alat musik tradisional, jangan-jangan nanti gong angklung juga diakui oleh negara lain. Jadi lebih disinggung dengan kontekstual yang terjadi sekarang ini apa sih, karena anak sekarang kan anak-anak milenial ya, jadi yang berita viral itu lebih anak-anak itu mengenal. Oke, jurus yang selanjutnya, next. Nah ini ya, jadi ini sudah dijelaskan sama dengan Bu Eva tadi, yaitu bagaimana kita memposisikan untuk yang kuat, tempat yang kondusif, dan cahaya yang cukup. Seperti apa yang dikatakan tadi, kita harus latihan dan kita harus bisa memposisikan apakah posisi tubuh kita ini sudah terlihat penuh atau sudah separuh, apakah cahayanya blur atau tidak, itu harus benar-benar dipastikan. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah dengan siswa ya, jadi itu kita mengajar tidak ada siswa, tapi kalau bisa kita ada kontak visual ya dengan siswa, kita tanggap dengan tangan yang bahagia dan semangat. Yang keempat yaitu apresiasi. Nah biasanya kan murid umpama ada murid maju, ya ternyata
Benar sekali jawabannya Eka. Tepuk tangan buat Eka. Kasih jempol, boleh ya. Karena guru kan sangat luar biasa ya. Bisa memberikan apresiasi itu bisa memberi semangat buat murid. Yang kelima adalah diskusi aktif. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu student center. Jadi dari penjelasan itu mungkin bisa dibagi beberapa grup dan anak-anak bisa memecahkan masalah secara diskusi. Oke, yang terakhir yaitu Jujitsu Sijar yang ketiga. Nah, ini yang paling penting ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah banyak searching di YouTube. Ya, di YouTube pasti banyak sekali tips and trik lolos tahap wawancara dan simulasi. Ya, saya yakin panjenengan semua sudah banyak searching. Nah, bisa juga memasukkan dari banyak ilmu itu. Dan yang paling penting adalah di Jujitsu Sijar yang ketiga. Nanti dari asesor itu akan bertanya seperti ini, tapi memang beda-beda ya, setiap angkatan beda pertanyaannya. Apakah kelemahan dan kelebihan RPP Anda? Nah, ini sangat luar biasa di webinar ini, minimal ada bocoran sedikit. Saya dulu bonek, jadi tidak tahu kalau ternyata ada pertanyaan yang apa ya, bisa dikatakan pertanyaan maut. Nah, ini kalau tidak disiapkan kita bisa hang. Ya, jadi beberapa kali pertanyaan nanti yang dikeluarkan asesor sekilas seperti ini. Apa kelemahan dan kelebihan RPP Anda? Kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran yang sudah Anda lakukan. Nah, di saat itu juga kalau kita menjawabnya mungkin membutuhkan waktu yang lama, itu kelihatan kita tidak menguasai medan. Jadi harapannya mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa menyiapkan apa ya kelebihan dan kelemahan RPP saya. Yang kedua, jika RPP Anda ini bisa diperbaiki, apa yang Anda perlu perbaiki? Ya, dan ketiganya perbaikan apa ke depannya, dan keempat bagaimana penilaian dari pembelajaran yang sudah Anda lakukan dan polanya. Mungkin dari keempat ini yang bikin Bapak Ibu kelompok-kelompok ya, saya juga di saat kita sudah mengajar sudah semangat, dikasih pertanyaan yang sangat luar biasa memutar otak ini ya. Jadi di webinar ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa membawa bekal untuk menyiapkan jawabannya saat simulasi mengajar nanti. Oke. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Itu adalah slide terakhir dari Jujitsu Sijar yang ketiga. Karena di sini insya Allah Bapak Ibu semua saya yakin sudah pasti lebih hebat, lebih jago dari kami. Dan bekalnya mungkin sudah banyak dari teman kanan kiri atau dari YouTube itu sudah banyak di-spill. Dan di sini pun kita praktik baik yang sharing. Jadi saya pun tidak serta-merta saya yang lolos GP angkatan 7 paling benar simulasi mengajarnya, tidak. Kita sama-sama kali belajar. Terima kasih. Ini adalah slide saya yang terakhir dan saya tutup. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih serinya Bu Imawati ya. Kayaknya semakin malam semakin panas nih. Udah banyak pertanyaan di grup chat sama ada yang raise hand. Tapi sebelum itu, sebelum saya membacakan pertanyaan, gimana kalau ada baiknya kita ke narasumber yang berikutnya nih Bu Eka Wahyuni, supaya kita runtut nih mendapatkan informasinya secara utuh, kemudian kita nanti bisa langsung sharing bersama gitu. Nah, Bu Eka ini akan akan sharing kepada kita bagaimana sih tips menghadapi wawancara, karena di seleksi tahap 2 ini ada 2 tahap, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Gimana kalau kita sapa dulu narasumber kita yang berikutnya. Bu Eka, apa kabar? Baik Bu Tutu, gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah kalau ketemu ini. 1 bulanan kali ya. 1 bulan yang lalu. Iya. Gimana kalau kita langsung sharing aja nih bagaimana gambaran di tahap wawancara dan tips serta triknya untuk menghadapinya. Baik, silakan kepada Ibu Eka untuk sharing kepada teman-teman yang ada di Zoom kita malam ini. Silakan Bu Eka. Terima kasih Bu Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom, baik dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang dari Lumajang yang sudah hadir ya, sudah dapat rekom dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk menghadiri
webinar pada malam hari ini. Untuk refresh kembali biar kita tidak boring ya, mungkin saya speaking dulu. Seperti biasanya di Kabupaten Lumajang pasti sudah paham ya. Jadi kalau saya bilang salam guru penggerak, air beriak, perahu melaju, guru bergerak, Indonesia maju. Siap? Betul-betul siap? Siap. Jadi saya akan memulai dari salam guru penggerak. Bapak Ibu bisa menyampaikan air beriak, perahu melaju, guru bergerak, Indonesia maju. Siap? Siap. Siap. Kan open mic semuanya Bapak Ibu. Siap. Biar suaranya menggema ya di malam hari ini. 1, 2, 3. Salam guru bergerak. Guru penggerak. Indonesia maju. Maju. Yes. Oke, terima kasih. Ini sebagai pemantik semangat Bapak Ibu yang akan mendaftar dan sudah lulus seleksi tahap 1 dan berikutnya akan seleksi tahap kedua dan ketiga. Boleh izin share screen Bapak Ibu? Silakan Ya, maaf ya. Host disable participant. Oke Bu Eva, karena host disable ini saya jadi host apa belum Bu? Nah, Oke, dulu. Bu Eva. Ya, Apa saya kirimkan ke Bu Eva? boleh kirimkan aja. Ya. Oke. Menunggu ya Bu ya, saya masih download Oke, dulu. siap. Ya. Bapak Ibu, untuk kegiatan seleksi ada 2 jenis ya, dari wawancara dan kegiatan simulasi mengajar. Barusan tadi pada jam 4:30 saya mendampingi teman saya di rumah untuk seleksi mengajar dan jadi saya punya gambaran nih buat Bapak Ibu apa saja sih pertanyaan yang diberikan asesor kepada teman-teman yang tadi mendapatkan tes simulasi mengajar. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Mau dong. Mantap nih Bu Eka nih. Ya, tadi di rumah saya ini seperti kapal pecah ya. Jadi ada salah satu teman yang pendampingan. Jadi saya mempersilahkan untuk di rumah saya dan saya dapat banyak clue dari hasil simulasi tadi. Ternyata hal yang paling penting itu adalah persiapan di perangkatnya Bapak Ibu karena tadi ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya awalnya karena audio di laptopnya itu nggak bisa nyala. Akhirnya dengan gerak cepat ya saya berusaha untuk mengganti laptop saya, tetapi nggak boleh karena akun yang dipakai itu nama saya. Jadi jadi itu kayak apa ya selang bahasa Jawanya itu kayak yang kok agak panik itu gitu kan punya orang. Ya itu punya siapa gitu. Itu akunnya siapa. Jadi asesor itu langsung tahu karena yang digunakan bukan nama si akun tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa cek audio sebelum pelaksanaan simulasi ataupun Bapak Ibu mau wawancara. Karena audio itu sangat penting ya, karena daring otomatis suara atau audio itu utama bagi asesor. Karena tadi sempat terjeda selama 7 menit karena masalah teknis. Gimana untuk Bapak Ibu, apa sudah siap audionya di laptopnya bagus? Bisa dikasih tanda emoticon di Zoom-nya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, soalnya tadi sangat ya vital banget ya, harus membuat saya harus membuat akunnya teman saya di laptop saya, nanti masih mau masuk lagi Zoom, jadi agak rumit. Bapak Ibu harus siap-siap untuk yang audio di laptopnya. Oke, sudah saya kirim Bu di grup Bu Eva. Oke. Sambil menunggu share screen. Ya. Oke, sambil menunggu share screen. Halo, untuk kegiatan wawancara yang perlu dipersiapkan tuh banyak sekali. Yang pertama perangkat, pastinya perangkat itu bisa laptop, bisa PC, komputer ataupun HP. Cuma untuk saya pribadi sebagai pengalaman yang di angkatan 4 itu, saya menggunakan laptop lebih enak karena pada saat wawancara itu kan kita membutuhkan ruang yang luas ya. Misalnya kalau di laptop itu kan space-nya, memorinya juga besar. Kita nggak kecil banget melihat asesor tersebut karena di laptop itu kita bisa melihat wajah beliau yang sebenarnya kalau dari wajahnya tuh garang ya, karena asesor itu bukan insinyur atau apa, tapi banyak yang jadi profesor. Jadi mereka itu sudah dibekali berbagai macam kemampuan untuk mewawancarai dengan level high coordinating skill. Jadi pertanyaannya tuh nggak ada yang lots. Betul tuh pernah ngalami cetak dengan pertanyaan asesor waktu wawancara?
Alhamdulillah nggak lancar waktu itu. Ya, berarti Lancar Bu gaya. Tutut sudah biasa hots ya. Enggak, karena yang Karena ditulis emang yang di IC itu ya memang benar-benar saya lakukan gitu. ya berarti kan sudah persiapan IC-nya matang Bu. Kalau IC itu sudah kita kuasai dari awal kita mendaftar, pasti kita akan nggak kebingungan ya. Oke, saya mulai dari set saya yang sudah saya buat untuk seleksi wawancara pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ini sama dengan angkatan sebelumnya pastinya, karena alurnya sama. Next Bu. Tak kenal sama kata saya, katanya orang-orang gitu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni, saya dari SDN Gending 2 Kabupaten Probolinggo. Saya adalah guru penggerak angkatan 4 dan sekarang menjadi pengajar praktek angkatan 9 dan masih lumayan ya. Bu Tutut nanti harus jadi PP loh ya. Amin, insya Level loh ya Allah. nanti. Doanya. Siap, doakan. Oke, untuk yang kegiatan wawancara itu persiapannya yang pertama teknis dalam bentuk perangkat. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat dari perangkat laptop, kemudian bisa komputer PC itu atau handphone. Cuma rekomendasi saya untuk perangkat teknisnya lebih baik laptop karena kita bisa melihat secara besar ya, karena layarnya besar dan juga secara sinyal tuh lebih bagus gitu ya, mungkin daripada HP. Oke, next Bu. Bu Eva. Sebentar. Oke, yang kedua ini yang paling penting jaringan internet karena kita itu daring untuk tesnya. Pada saat kita nanti terjadi kendala jaringan internet, otomatis kita harus login lagi di akun SIM PKB karena di situ ada link untuk akses Zoom-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu jaringan internetnya itu down, kemudian Bapak Ibu harus menunggu untuk akses lagi, otomatis waktunya berkurang. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melakukan kegiatan simulasi itu harus menyiapkan provider, bisa jadi nanti bisa wifi atau mungkin hotspot ya, disiapkan juga yang kapasitasnya yang banyak gitu ya, yang jangan hanya berapa giga, tapi harus di atas 15 giga ataupun 20 giga. Karena dari hotspot itu akan bisa menghubungkan Zoom-nya Bapak Ibu ke asesor. Untuk gangguan internet itu biasanya nanti nggak akan dianu ya Bapak Ibu ya, nggak akan ditoleransi sama panitia karena itu urusan Bapak Ibu sebagai kandidat. Untuk yang audio visual itu harus jelas. Kayak tadi ada permasalahan audio itu tidak boleh dilanjutkan. Bapak Ibu harus bisa memasuk lagi akun baru untuk bisa terdengar audionya. Kemudian di kegiatan ini Bapak Ibu tuh juga harus bisa nyaman karena asesor itu juga menilai. Pada saat Bapak Ibu diwawancarai, asesor itu membawa sebuah lembar, mungkin lembarnya nggak kelihatan ya, tapi di mejanya itu ada asesmennya. Menilai setiap apa yang Bapak Ibu jawab, gerak-gerik Bapak Ibu, attitude-nya Bapak Ibu itu akan dinilai. Jadi kalau di wawancara itu secara visual akan dilihat dari seluruh di layar ya, dari gerak, mungkin gerak bicara, suara yang mungkin terlalu pelan, nggak dengar juga akan dapat penilaian juga. Jadi harus nyaman ya Bapak Ibu ya. Oke, next Bu. Persiapan diri dan tata cara beretika karena di asesor itu sendiri sudah sangat ya Bu Tutut ya, dulu waktu saya jadi JGP itu asesornya rapi banget. Jadi kita sebagai JGP yang diwawancarai nggak mungkin lah kita pakai daster gitu ya. Pas di hadapan asesor kita menggunakan baju yang tidak rapi. Mungkin bapak-bapaknya jangan pakai sarung, nanti misalnya kelihatan wah ini calon guru penggerak tapi pakai sarung gini. Jadi kayaknya kurang afdol lah. Misalnya pakai yang baju resmi mungkin bisa batik gitu ya. Untuk yang batik yang berkerah atau mungkin pakai kaos tapi berkerah karena pakaian rapi dan sopan itu bagian dari penilaian dari asesor sendiri. Kemudian yang berikutnya Bu, dari bagian yang paling penting itu tepat waktu. Karena ada warning di SIM PKB Bapak Ibu harus hadir di Zoom 15 menit sebelum acara atau seleksi dimulai. Bapak Ibu sudah harus bisa masuk di Zoom walaupun belum diadmit tapi sudah berusaha untuk masuk di 15 menit sebelum jam seleksi yang akan dimulai. Kira-kira nanti pelaksanaannya bisa molor apa tidak tergantung dari asesor. Karena admitnya tuh bukan dari admit tapi asesor sendiri akan mengadmit
di Zoom-nya. Oke, lanjut Bu. Next. Selanjutnya mengucapkan salam dan terima kasih. Tadi pada saat teman saya simulasi mengajar, teman-teman saya itu diminta untuk berkenalan, pasti di awal seleksi mengajar ataupun wawancara itu berkenalan dulu dengan mengucapkan nama, asal instansi dari jenjang apa, kemudian apa yang mau diajarkan materinya, terus hal-hal yang akan disampaikan itu dirangkum dalam sebuah percakapan singkat yang tidak boleh terlalu bertele-tele karena waktunya sangat singkat sekali. Kemudian akan diminta untuk memperlihatkan Bu Tutuk ya. Jadi ada KTP yang harus diperlihatkan di layar dengan jarak yang dekat untuk mengecek. Biasanya tuh ngeceknya tuh muka Bu ya. Takutnya joki gitu ya mungkin ya. Betul, betul. Mencocokkan muka yang di KTP dengan si kandidat itu apakah sama? Karena masalah yang bisa terjadi itu juga dia nggak pede dengan dirinya sendiri waktu simulasi. Bisa jadi kan betul-betul misalnya kenal, jenengan aja Bu yang tampil, saya malu nih misalnya. Tapi kan dari KTP itu nggak bisa dibohongi. Fotonya pasti akan ketemu. Jadi Bapak Ibu nanti menyiapkan foto KTP asli untuk dicek sama asesor. Kemudian next. Yang berikutnya itu tidak menangkap layar apapun dalam bentuk screenshot ya, screenshot apapun ataupun temannya mungkin memvideokan atau memfoto misalnya biar dokumentasi itu nggak boleh. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu itu melaksanakan kegiatan ini dilarang bersosial media dalam bentuk apapun, misalnya memfoto, misalnya Bapak Ibu pengen selfie gitu ya di depannya saat wawancara itu malah dilarang, nanti Bapak Ibu bisa didiskualifikasi. Kemudian dilarang merekam proses wawancara baik dalam rekaman layar ataupun rekaman HP. Ini sangat penting sekali pada saat kegiatan wawancara dan simulasi itu. Panitia sudah mengharamkan ya kalau bahasanya ya. Tidak boleh kita itu mengeser apapun saat kita melaksanakan kegiatan. Oke, next Bu. Oke. Untuk kompetensi yang harus dikuasai bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ini, ada beberapa kompetensi, kan banyak sekali ya kompetensinya. Dalam kegiatan guru penggerak itu Bapak Ibu akan dituntut menjadi guru yang lebih dari guru yang lainnya, karena sudah namanya guru penggerak yang suka menggerakkan agen transformasi pendidikan. Yang pertama tuh kompetensinya yang paling penting adalah panggilan jiwa sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu nanti akan digali sama asesornya. Bagaimana Bapak Ibu tuh mau mendaftar ini sebagai apa? Jadi panggilan jiwa saja sebagai pendidik. Kemudian harus bisa berkolaborasi, resiliensi, berhubungan baik dengan teman sejawat. Kemudian harus punya inisiatif, apa sih yang mau saya lakukan untuk sekolah ini atau kelas saya. Kemudian yang paling penting, Bapak Ibu tuh harus mengajarkan sesuatu pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi nggak boleh continue ya. Jadi nggak boleh hanya stuck di situ. Bapak Ibu langsung memotong pembelajaran itu nggak berkelanjutan. Kemudian harus mengembangkan orang lain. Ini yang paling penting karena guru penggerak itu sebagai motivator, fasilitator, kemudian juga bisa menjadi mentor kepada orang lain. Kemudian kematangan etika sama emosi ini yang paling penting. Bapak Ibu kadang-kadang terlalu excited untuk mengikuti ini, akhirnya terjebak dalam kayak emosi gitu ya Bu Tutuk ya. Mungkin emosi itu berarti kayak terlalu percaya diri juga nggak baik, kurang percaya diri juga nggak baik, tapi harus bisa menunjukkan saya itu seperti apa, who I am. Jadi saya itu seperti apa dan bisa menjadi diri sendiri, itu yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi pengambilan keputusan. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang bijak dan baik. Oke, next. Sekarang contoh pertanyaan wawancara. Jadi contoh ini fleksibel ya, tidak sama, tapi ini kebanyakan muncul pada saat wawancara nanti. Yang pertama itu pasti yang ditanyakan adalah motivasi Bapak Ibu sebagai guru, kenapa kok mau ikut pendidikan guru penggerak? Karena kan Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana pendidikan ini sangat panjang, rumit, dan penuh dengan perjuangan. Kenapa kok Bapak Ibu mau menjadi guru penggerak? Nah, motivasinya apa? Nanti jawaban Bapak Ibu kira-kira seperti apa ya? Kalau saya kemarin motivasinya sangat simpel, bahwasanya saya ini sebagai guru ingin mengembangkan kompetensi diri untuk menjadi guru yang lebih dari yang sebelumnya dengan mengikuti pelatihan berjenjang dan berkelanjutan seperti guru penggerak. Karena kalau kita pernah flashback ke belakang, selama saya jadi guru dari 2004 tidak pernah ada pemerintah itu mengadakan pelatihan guru selama pendidikan guru penggerak. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan pelatihan selama berbulan-bulan? Apakah pernah
dapat panggilan undangan, misalnya pelatihan ke luar kota atau sampai berbulan-bulan, pernah Bapak Ibu? Tidak ya? Jadi ini kesempatan. Jadi kesempatan Belum pernah. belum pernah, benar sekali, karena ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu, pasti ilmu yang paling utama, kemudian ada reward di setelahnya nanti jadi guru penggerak, karena Bapak Ibu bisa bergerak lagi menjadi pengajar praktek, menjadi fasilitator, menjadi instruktur, menjadi asesor, menjadi kepala sekolah, bahkan pengawas, dan nanti bisa jadi seperti Pak Ahmad tadi sampaikan, kita yang sudah punya sertifikat pendidikan guru penggerak akan bisa menjadi pengganti yang akan berkedudukan di dinas pendidikan yang mungkin sudah nanti pensiun. Misalnya kita bisa menjadi, siapa tahu ya Bu Tutu, kalau dinas pendidikan, siapa tahu kita kan Iya, sudah betul. punya di sini ya. Bisa Berpeluang jadi, lebih besar ya, Bu. ya, daripada yang tidak punya sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu harus positif, berjuang untuk bisa mencapai apa yang Bapak Ibu inginkan. Yang kedua itu biasanya bertanya tentang pendapatnya, tentang guru penggerak itu apa. Kemudian apa yang mendorong Bapak Ibu itu ikut. Misalnya yang mendorong itu Bapak Ibu sendiri sebagai internal. Saya ingin jadi guru penggerak. Ada juga yang terdorong dari orang lain seperti teman sejawat yang sudah jadi guru penggerak. Akhirnya tergerak untuk menjadi guru penggerak. Ada juga yang terdorong dari pasangan Bu Tutu ya. Mungkin pasangannya tahu nih ada guru penggerak yang nanti bisa jadi seperti ini seperti itu, suami atau istrinya tuh mendorong, ayo Bu, ayo Pak, ikut gitu. Jadi pendorongnya itu bisa dari mana aja. Tapi yang lebih penting itu dari diri sendiri. Jangan hanya karena ada reward, hanya karena ada nanti dari pengawas jadi ini, jangan. Jadi ilmu dulu diutamakan. Pastinya nanti akan pikir gini, nanti lokakarya akan dapat ini ya, gitu ya. Pasti itu ada, itu reward bagi Bapak Ibu yang akan bisa lolos nanti sampai guru penggerak. Kemudian yang keempat, kelebihan yang Bapak Ibu punya sebagai peran di dalam guru penggerak itu nanti apa? Contohnya apa? Jangan terlalu bertele-tele. Misalnya, saya punya kelebihan dalam bahasa Inggris. Saya ingin dalam pelajaran bahasa Inggris itu akan meningkatkan kompetensi siswa saya di kelas. Itu aja sudah simpel dan mereka akan paham. Jadi kalau mau menceritakan tentang peran yang sudah Bapak Ibu kelebihan itu punya, jangan mengada-ngada. Oke, gitu ya. Monggo selanjutnya Bu. Next, Bu Eva. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu kesulitan terbesar saat mengajar. Biasanya itu ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan untuk sharing. Pada saat nanti itu digali apa saja yang kesulitannya. Jadi nanti asesor itu akan menggali itu. Langkah-langkah yang akan disiapkan Bapak Ibu itu misalnya masalahnya apa, kemudian bagaimana mengatasi masalah, karena Bapak Ibu itu akan menjadi pemimpin pembelajaran seperti kepala sekolah dan pengawas. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjadi tim manajerial yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah, seperti Pegadaian ya. Seperti Pegadaian ini Bu Tutu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa suara saya mulai nggak dengar Bu Tutu? Kurang keras? Bukan kurang keras sih, Bu. Terlalu cepat, agak down dikit kita. Iya. Karena terlalu cepat Ibu, ngomongnya terlalu cepat karena ini adalah esensial bagi peserta, mungkin ada yang mencatatkan. Di speednya ya. Speednya diturunkan lah. Oke, makasih Bu. Tadi ada dicatat. Suaranya kecil katanya gitu Bu, dicatat. Pikir apa suara saya nggak dengar gitu. Oke dah. Oke, untuk yang berikutnya bersemangat ya. Benar Pak, saya sangat semangat sekali Bapak Wibowo. Untuk yang berikutnya, jika lolos seleksi guru penggerak, biasanya Bapak Ibu itu akan ditanyakan, misalnya hal apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa maupun sekolah tempatnya bertugas. Karena fokus dari guru penggerak sendiri itu kan mengembangkan diri, sekolah dan orang lain menjadi sekolah yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu itu akan ditanyakan nanti misalnya sudah jadi guru penggerak itu mau apa, sekolahnya mau dibuat seperti apa, inovasinya. Harus disiapkan juga jawabannya. Karena ini bagian dari penilaian wawancara. Next. Oke, berikutnya yaitu akan ditanyakan tentang contoh perubahan yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan, inovasi, pemberdayaan, gerakan yang dampaknya itu bisa meluas dari diri sendiri, nanti bisa juga ke lingkungan sekitar Bapak Ibu di sekolah. Misalnya apa? Seperti saya kemarin melakukan inovasi pembelajaran yang saya angkat, yaitu saya membuat sebuah inovasi
inovasi yang berbentuk media belajar edukatif yang meningkatkan kemampuan siswa itu dalam literasi dan numerasi, yaitu papan yang saya buat secara apa ya, kayak ular tangga tapi bukan ular tangga, menggunakan dadu dan menggunakan ganco. Itu saya tunjukkan bagaimana saya membuat inovasi itu di hadapan asesor. Dengan inovasi yang saya punya itu ternyata asesor sangat excited untuk bertanya lebih lanjut lagi dengan inovasi yang saya buat. Dan itu akan menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun inovasi sekecil apapun bisa disampaikan nanti. Kemudian yang mendorong untuk Bapak Ibu melakukan inovasi itu apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan. Karena anak-anak saya di kelas itu sulit sekali menghafal perkalian dan pembagian. Jadi saya membuat inovasi ini. Jadi ada trigger ya. Trigger yang Bapak Ibu itu punya untuk membuat suatu perubahan. Kemudian yang berikutnya itu potensi atau kelebihan yang Bapak Ibu miliki. Pasti nggak akan mungkin ya orang itu nggak punya kelebihan. Walaupun kelebihan itu hanya misalnya saya kelebihan berat badan gitu ya. Guyon ya. Kalau saya kelebihan berat badan. Maksudnya kelebihan dalam potensi diri, yaitu misalnya kelebihan dalam kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan IT, kemampuan dalam pengelolaan misalnya pengelolaan organisasi atau seperti apapun, itu nanti potensi akan digali dalam wawancara. Kemudian bagaimana Bapak Ibu itu nanti akan menciptakan perubahan. Misalnya perubahan apa yang akan Bapak lakukan di kelas atau di sekolah. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana menjalin hubungan dengan pastinya teman sejawat dan atasan, karena selama nanti jadi guru penggerak, Bapak Ibu itu akan selalu berkolaborasi dengan atasan, kepala sekolah ya, kemudian ada teman sejawat dan juga murid. Tiga bagian ini tidak akan bisa terpisahkan karena pendidikan guru penggerak itu bermuara di kelas dan juga di sekolah Bapak Ibu sendiri, dan akhirnya meluas menjadi agen transformasi pendidikan di lingkungan sekitar sekolah Bapak Ibu maupun di kabupaten Bapak Ibu. Jadi dari yang pengalaman saya yang tadi bantu teman saya, pertanyaannya yaitu seperti ini. Jadi kelebihannya dari pembelajaran itu apa tadi yang disimulasikan tadi kalau yang simulasi ya. Kemudian metode apa yang dipakai dalam mengajar, asesmen apa asesmen apa yang digunakan saat mengajar. Jadi tadi itu saya dapat clue bahwasanya Bapak Ibu kalau mengajar itu fokusnya ke apa, metodenya, strateginya, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa selama mengajar tadi, apa yang ingin dirubah, apa yang ingin diperbaiki, dan juga yang terakhir itu Bapak Ibu ditanyakan asesmennya. Karena dalam RPP itu kan pasti ada asesmen yang akan dipakai. Jadi Bapak Ibu nanti kalau simulasi mengajar, disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya harus mengena. Jangan bertele-tele tapi singkat, padat, jelas, dan mengena. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab dengan teman-teman, Bu Tutu. Masih ada sesi, nggih? Good job ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai alumni UGP Angkatan 4 akan membantu Bapak Ibu sampai mungkin nanti misalnya sharing lagi. Monggo. Silakan Ibu Tutu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Eka. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga di apa itu namanya, di live chat. Silakan teman-teman jika ingin bertanya di raise hand terlebih dahulu. Mungkin ini sudah ada ya. Coba Bu Tina Aryani silakan untuk bertanya. Dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Ibu, saya Aryani, SD Negeri 8 Aceh. Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya bergabung. Nah, adapun pertanyaan saya, pada saat simulasi, Bu, kita kan harus memaparkan tujuan pembelajaran ya, Bu. Nah, misalnya saya memiliki 4 tujuan pembelajaran, apakah saya harus menyebutkan keempat-empatnya? Atau mungkin cukup saya sebutkan 2 saja, kemudian saya skip. Kemudian, pada pertanyaan wawancara setelah simulasi mengajar, ada 5 pertanyaannya, informasinya Bu ya. Terkait kelebihan dan kekurangan RPP kita misalnya Bu. Nah, sebaiknya
apakah kita menjawab memang misalnya seperti saya sedikit nervous, grogi, atau sebagian yang menyarankan tidak usah menjawab adanya kekurangan. Nah, sebaiknya bagaimana gitu Ibu? Karena kan ada beberapa pendapat gitu Bu ya. Nah, mungkin itu saja dulu Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini Bu Ima dulu ya yang akan menjawab. Nanti teman-teman yang lain juga akan menambahi. Bu Ima, pertanyaan dari Bu Tina adalah kalau tujuan pembelajarannya ada lebih dari satu nih, misalnya ada 4, apa mau disebutin semua? Itu yang pertama. Silakan Bu Ima. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa, Bu Tina. Menurut saya, karena kita dibatasi waktu dan banyak memori, lebih baik tujuan pembelajaran apa yang lebih urgent dicapai. Jadi tidak keempat-empatnya. Jadi yang mungkin diperlukan hanya 2 ya sudah dijadikan 2. Karena kembali lagi ke poin utama, bukan materi atau media yang kita pentingkan di simulasi mengajar, tapi bagaimana pengelolaan kelas seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa Bu Tutu? Yang pertanyaan kedua adalah di wawancara simulasi itu, setelah simulasi mengajar kan ada tanya jawab dengan peserta, kelebihan dan kekurangan. Ada yang menyarankan Bu Tina nggak usah jawab kekurangan seperti itu, ataukah gimana gitu cara menjawabnya kalau ditanya kelebihan atau kekurangan? Oke, siap. Bu Tina, kita ini banyak GP ya, dari Bu Tutu, Bu Eva, sama Bu Eka, mungkin nanti mempunyai banyak versi, nanti Bu Tina bisa memfilter kiranya mana yang pupuk, yang dibutuhkan. Kalau saya kemarin pengalaman simulasi mengajar, kelebihan saya yaitu menggunakan media dan kekurangan saya media saya terbatas. Jadi hanya beberapa yang saya buat, jadi kedepannya di pembelajaran selanjutnya medianya diperbanyak seperti itu. Untuk nervous, kalau bilang itu sebenarnya sih nggak apa-apa sih, karena itu kan memang benar-benar natural ya. Jadi mungkin kelemahannya saya sedikit nervous kayak gini-gini, mungkin kedepannya saya akan mengikuti banyak pelatihan atau webinar bagaimana pengembangan diri saya biar lebih tidak nervous lagi dan bisa mengelola kelas dengan baik. Menurut saya lebih natural seperti itu, karena kita nervous atau apapun kan tidak bisa ditutupi ya. Itu justru membuat asesor lebih, oh berarti orang ini benar-benar apa ya, lebih natural, lebih jujurli lah kalau memang dia tuh ingin berubah, makanya ikut penggerak. Menurut saya seperti itu. Mungkin betul tuh bisa menambahkan. Oke, mungkin narasumber yang lain ya, seperti Bu Eka atau Bu Eva, silakan jika ingin ada insight, masukan bagi pertanyaan tersebut. Silakan Bu Eva. Ya, jadi kalau menurut saya pertanyaan dari Bu Tina sangat luar biasa, dan tentunya kita memiliki perbedaan, dan walaupun perbedaan itu nanti kita satukan mana yang terbaik menurut Bu Tina, tetapi umumnya insya Allah itu kita sama gitu. Dalam tujuan pembelajaran, kalau misalkan kita banyak tujuan pembelajaran, jadi gunakan tujuan pembelajaran yang lebih fokus saja, karena tentunya ini dengan adanya keterbatasan waktu, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang di akhir nanti kita kan harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi pilihlah yang memang benar-benar menunjukkan nanti di akhir itu tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, nervous memang ada, malah sama asesor saya, Ibu dipersilakan minum aja dulu ya. Gitu. Jadi saya ngikutin minum, soalnya di depan itu sama saya dipersiapkan memang meja, terus alat tulis, buku yang bertumpuk gitu, buku, terus koreksiannya anak-anak, terus ada tumblernya di situ. Dipersilakan Ibu minum dulu gitu. Kalau misalkan disuruh ya sudah, ada apa-apa minum. Nah, gitu, itu sebenarnya asesor itu sepertinya Ibu ini nervous gitu. Nah, coba mungkin sudah mulai lega gitu. Ya. Nah, terus di wawancara itu memang kita itu harus menyiapkan kelebihan jawaban dari kelebihan sama kelemahannya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita jawab kelebihannya saja. Nanti kalau misalkan pas terus Ibu kekurangannya itu apa, kita sudah siap gitu. Jadi untuk kelebihannya silahkan. Jadi kelebihan dari ini adalah
ini. Nah, bagaimana Ibu dengan kekurangannya? Kalau misalkan tidak ditanya, ya sudah gitu. Jadi yang jelas kan kalau misalkan kita persiapkan kelebihan kekurangan, bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut juga harus dipersiapkan. Nah, jadi seperti itu. Itu Bu Tutu dari saya. Baik, terima kasih masukannya Bu Eva. Ini ada pertanyaan yang menarik nih di kolom live chat dari Ibu Betsy Sylvia Hadi Magetan. Maaf izin bertanya, untuk media yang digunakan apakah boleh berbeda dengan RPP yang kita cantumkan di RPP yang dulu kita unggah? Silakan mungkin Bu Eka bisa memberi masukan terlebih dahulu nih. Maksudnya itu berarti RPP-nya dirubah di bagian simulasi gitu ya, Bu Tutu? Berbeda. Medianya yang dipakai berbeda. Oh, gitu. Misalnya yang pertama mungkin gambar terus diubah menjadi real gitu, atau misalnya seperti itu. Kalau untuk media itu menyesuaikan dari materi yang akan diajarkan. Misalnya ada relate, ada hubungan dengan medianya, tidak akan ada masalah. Mungkin akan lebih baik lagi. Misalnya dari gambar ditampilkan video malah lebih baik lagi karena kan bisa menggunakan proyektor. Jadi Bapak Ibu itu kalau waktu simulasi itu bisa membuat sedemikian rupa persiapannya dengan proyektor, bisa menampilkan video singkat karena waktunya kan pendek. Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk media, karena media itu sebenarnya hanya penunjang untuk simulasi Bapak Ibu. Yang terpenting adalah kepercayaan diri, kemudian pembawaannya santai, alur dari kegiatan awal, inti, penutup itu juga runtut, tidak ada yang miss ya. Karena kalau ngajar itu kan pasti kita persepsi dulu, kemudian kita memantik dulu mau ke inti, dan munculkan bagaimana hostnya. Bapak Ibu kalau buat sebuah pemantik itu akan dilihat sama sesuatu hostnya itu apa di bagian pemantik. Dibuat sebuah kayak tadi teman saya itu, karena dia materinya tentang bagian-bagian bunga, saya buat seolah-olah kayak tebak-tebakan gitu ya. Jadi pemantiknya, anak-anak pada pagi hari ini kira-kira Bu Guru mau bawa apa ya? Sambil tangannya ditaruh di belakang punggungnya. Anak-anak nebak, bawa buku, bawa ini. Akhirnya nanti ketemunya sesuatu yang ternyata di luar dugaan mereka. Itu seru ya. Jadi setelah dibuka ternyata yang dibawa bunga kertas kalau nggak salah, sama tadi bunga sepatu. Dari hal-hal sepele itu mungkin asesornya akan lihat kalau guru itu kreatif, nggak langsung moro-moro medianya dipajang gitu, enggak. Jadi ada trik-trik tertentu buat Bapak Ibu bisa menampilkan inovasi pada saat nanti di simulasi. Mungkin itu tuh boleh sekali ditambahi satu yang lebih dari yang itu. Oke, kita ke yang resmi dulu nih. Terima kasih jawabannya Bu Eka, semoga membantu ya. Sekarang kita ke Pak Eko Kristianto nih. Silakan Pak Eko Kristianto. Terima kasih Ibu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Eko Kristianto, asal dari SD Negeri Jati 4, Kabupaten Lumajang, Ibu. Mohon maaf terkait untuk narasumber kami, ya salam hormat dulu dari kami Bu Eva, ya Bu Noni dan Bu Ida, nggih. Bu Ima dan Bu Eka, Pak. Oh, Bu Ima dan Bu Eka, nggih. Ngapunten nih. Pertanyaan kami, Bu, terkait persiapan simulasi mengajar. Tadi saya menyimak mulai dari awal hingga akhir. Yang mungkin menjadi ganjalan atau persiapan yang memang kami siapkan secara matang dulu terkait media dan metode. Terkait media. Tadi Bu narasumber menyampaikan kalau bisa media itu yang surprise atau yang istilahnya kreatif. Di sini kami menampilkan media gambar, Ibu. Mungkin dari media gambar yang akan saya tampilkan
ada masukan terkait hal-hal yang bisa membuat surprise, mohon kami beri masukan. Di sini kami terkait materi hidup bersih di lingkungan rumah, Ibu. Untuk gambarnya juga sudah kami siapkan. Mungkin yaitu yang ingin saya sampaikan, mohon masukan terkait media yang menarik. Untuk yang kedua, metode yang kami gunakan di sini pengamatan, Ibu. Mungkin dari Ibu narasumber bisa memberikan kami masukan juga, pengamatan yang menarik untuk kami lakukan dengan durasi waktu 10 menit. Dan siswa yang kami ajar siswa kelas 2, Ibu. Mungkin 2 pertanyaan itu, Ibu, terkait media dan metode yang bisa kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk rekan-rekan guru yang lain yang tidak bertanya untuk memute mikrofonnya. Mungkin Bu Eva bisa memberikan masukan kepada Bapak Eko bagaimana caranya memberi surprise tentang materi hidup bersih yang berupa medianya berupa gambar. Seperti itu Bu Eva, silakan. Terima kasih Pak Eko, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan media kita itu adalah gambar, dipersilahkan gambar itu kita misalkan kita berikan atau diletakkan di papan, dipersilahkan, atau kita langsung berikan misalkan sudah ada di depan, kita berikan pertanyaan kepada murid kita. Hai Andi, gimana ini media di depan ini sudah, atau misalkan Bapak ini mau dibuat berkelompok, misalkan dibuat berkelompok, ayo ini ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi untuk yang materi yang ada di depan ini adalah tentang ini. Bagaimana menurut pendapat kalian terhadap gambar yang ada di depan ini? Ayo silakan kelompok 1, dipersilakan. Oh, ternyata kelompok 1 itu adalah jawabannya bahwa yang di depan ini adalah ini. Nah, bagaimana kelompok 3? Oh ya, bagus juga jawabannya kalian itu juga bagus. Nah, jadi kesimpulannya dipersilakan kelompok 5. Kesimpulannya gimana? Gitu Bapak. Jadi kelompok 5 itu nanti Bapak juga yang menjawab. Ternyata kesimpulan dari kelompok 5 itu adalah ini. Ayo dikasih plus dulu untuk semua kelompok ini. Gitu Bapak. Jadi walaupun kita itu memiliki media di depan, jadi kita itu seolah-olah kita itu di depan kita itu ada anak-anak juga yang interaktif gitu Bapak. Nah, jadi seperti itu. Dari saya, walaupun metodenya itu misalkan pengamatan yang menarik. Nah, ayo anak-anak, ini Bapak berikan ini ya, kertas, dipersilahkan. Ini di sini ada pengamatan yang membuat bisa saja nanti ini sesuai dengan gambar yang di depan. Nah, ayo dipersilahkan ya, ini per kelompok. Langsung gini Pak, set gitu. Yeah. Nah, siap. itu baru. Nah, sekarang ayo anak-anakku sekalian, gimana menurut pendapat kelompok 1? Jadi Bapak nanti yang memberikan itu. Jadi seperti itu Pak ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Semoga membantu ya Pak Eko ya. Ya, siap Bu Tutu. Siap, terima kasih. Ini saya mau membaca pertanyaan dari live chat ya. Saya coba dulu. Sabar dulu yang raise hand. Ini kayaknya pertanyaannya urgent nih Bu. Dari Ibu Feni Cahyati Ningsi. Izin bertanya Ibu, saya Feni dari SMP 2 Guci Alit. Bagaimana ketika simulasi saya mengalami pemadaman listrik, mengingat saya simulasi jam 7 malam, otomatis gelap, dan berbeda ketika pemadaman di pagi dan di siang hari. Mungkin ada yang bisa memberi solusi Bu Eka atau Bu Mima tentang ini kalau malam ini pemadaman gitu. Sedangkan jadwalnya beliau jam 7. Silakan Ibu Tutu. Untuk pemadaman itu misalnya sudah terjadi beneran ada warning dari PLN, mungkin Bapak Ibu yang mau simulasi itu sudah
bukan minggat ya, maksudnya pindah gitu ya. Ngungsi Pindah, lah, ngungsi lah istilahnya. Iya, ngungsi. Kalau minggat kayaknya kok jelek banget ya Nggak minggat. balik kalau minggat Bu, kalau ngungsi balik lagi. Takutnya kayak Sri minggat nanti jadinya nggak balik. Mungkin Bapak Ibu atau Ibu siapa tadi bisa mulai memobilisasi nih laptopnya, perangkatnya ke tempat yang tidak padam. Karena kalau misalnya ada pemadaman, tidak bisa dilaksanakan pada saat itu, harus konfirmasi ke tim pemantau. Jadi Bapak Ibu di PKB-nya itu ada nomor WA yang bisa dihubungi sebagai tim pemantau yang dari Ditjen GTK. Bapak Ibu bisa mereschedule ulang. Kalau pada saat kejadian itu nggak bisa kita atasi, untuk nanti dapat dijadwal lagi di hari berikutnya atau nanti bisa komunikasi via WhatsApp dengan si pemantau. Bapak Ibu pemantau itu biasanya masih muda-muda. Saya dulu pernah dapat pemantau itu Bu Ayu Restiani, sampai sekarang di sahabat saya nyimpen nomornya, orangnya dari Jakarta, Mojang Bandung, dan bersahabat sampai sekarang. Mungkin bisa jadi nanti Bapak Ibu juga bisa bersahabat dengan pemantaunya yang ada di SIMPKB sampai nanti selesai jadi JGP. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau bisa ya mobilisasi ke tempat yang tidak padam, kalau nggak bisa sharing aja dengan tim pemantau yang nomor WA-nya ada di SIMPKB. Bapak Ibu kan pasti di SIMPKB-nya muncul ya, kayak kemarin saya juga ada tim pemantau itu ada disematkan di situ untuk sharing kalau misalnya ada masalah apapun. Mungkin itu Bu Tutuk yang bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih. Semoga membantu ya Bu Feni. Sekarang saya mau ke yang raise hand dulu biar nggak capek ini tangannya. Ke Ibu Siti Komaria. Silakan Ibu Siti Komaria untuk membuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Salam Bu Siti Komaria. Yes. Sehat Ibu Eka. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin bertanya. Yang pertama itu masalah tentang metode pembelajarannya Ibu. Di RPP itu kemarin kan saya cuma mencantumkan metode pembelajaran itu secara kooperatif. Seandainya nanti pada waktu simulasi pembelajaran, metode pembelajarannya itu saya tambahi dengan metode kolaboratif, apakah itu diperkenankan? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan kelebihan dan kekurangan, itu berhubungan dengan RPP waktu kita simulasi atau berhubungan dengan penilaian pada diri sendiri, Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin karena asesornya itu kan profesor ya, mempunyai ilmu yang bukan cukup lagi ya, tapi yang lebih, mungkin beliaunya itu bisa memahami atau bisa membaca tentang karakter atau raut wajah atau psikologi. Seandainya kita itu pada waktu interview, terus kita kelihatan nervous, apa itu juga mempengaruhi penilaian? Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti Komaria ada 3 pertanyaan tadi ya. Mungkin Bu Mima atau Bu Eva atau Bu Eka bisa memberikan masukan. Yang pertama tentang metode di RPP. Beliau awalnya menulis kooperatif, kemudian menambah jadi kolaboratif di penerapannya. Kemudian yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan yang ditanyakan setelah simulasi, apakah berhubungan dengan RPP atau penilaian dengan diri. Kemudian yang terakhir, kalau nervous apakah mempengaruhi penilaian? Itu. Silakan Bu Eva, Bu Ima atau Bu Eka. Silakan Bu Ima dulu mungkin atau Bu Eva dulu. Oke, siap. Terima kasih Bu Tutu. Untuk Bu Siti Komaria menambahkan metode bisa banget ya Bu ya, karena kan kita berjalannya waktu kan kita menggunakan namanya RPP kan rencana. Nah, waktu di lapangan ternyata kita menambahkan metode ya nggak apa-apa, karena kan namanya rencana kan planning di awal. Ternyata di lapangan dibutuhkan kooperatif.
metodenya, nggak apa-apa menurut saya. Dan yang pertanyaan kedua, kelemahan dan kelebihan ini lebih fokus di pengembangan diri media. Menurut saya lebih ke pengembangan diri mungkin ya. Jadi mungkin dari yang awalnya teacher center, jadi kelemahannya tadi saya mungkin mengajarnya lebih ke teacher center, jadi menunjuk anak tanpa ada kesadaran untuk maju dengan sendirinya. Jadi student centernya kurang, ya nggak apa-apa. Di kelemahan RPP saya mungkin lebih ke teacher center, dan kedepannya saya akan mencoba untuk lebih ke student center dan lebih mendengarkan bagaimana pendapat anak. Mungkin bisa seperti itu. Yang pertanyaan terakhir tadi tentang wawancara ya. Kalau nervous, wawancara, ya kalau nervous mempengaruhi penilaian gitu, apa enggak gitu? Oh iya. Menurut saya rubriknya asesor mungkin sama ya. Ada rubrik nilai 1, 2, 3, 4. Mungkin dari nervous sudah terlihat kita mungkin jawabannya tidak sesuai dengan IT atau bagaimana. Jadi mungkin bisa nilainya 3 atau 2. Bukan begitu ya Bu Eka ya? Kan terlihat kalau wawancara kan biasanya menyesuaikan IC. Kalau IC benar-benar kita lakukan dan pengalaman dari kita sendiri, bukan kopas dari teman kita yang lulus guru penggerak, itu sudah kelihatan. Nah, dari kejanggalan itu mungkin nilainya tidak maksimal 4, mungkin jadi 3 atau 2, seperti itu. Terima kasih Bu Mima. Mungkin ada tambahan nih Bu Eva nih, kayaknya udah lepas mic nih. Silakan Bu Eva. Ya, jadi kalau misalkan kita nervous, insya Allah kalau asesor sudah memahami, karena kita itu yang jelas menjawabnya gitu kan. Nah, diberi soal lalu kita jawab. Nah, tetapi alangkah baiknya itu kalau misalkan pada essay itu sebaiknya apa yang kita lakukan, jadi seperti yang dikatakan di awal itu sesuai antara tulisan dengan perkataan kita. Sehingga asesor itu melihat essay kita kembangkan itu malah lebih bagus, tetapi jangan mengada-ngada. Nah, karena kalau mengada-ngada kita itu dikejar, itu terus dikejar secara terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang kekonsistenan kita. Jadi kalau misalkan sama asesor pertama itu ditanya tentang pertanyaan A, nanti bisa saja di asesor 2 itu pertanyaan A itu ditanya lagi. Konsisten tidak gitu. Sehingga apa yang kita jawab itu memang apa adanya dan memang kita lakukan gitu. Nah, walaupun kita mengembangkan dari hal tersebut, biasanya kan kita itu nulis essay-nya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Mungkin ada perubahan perkembangan dari berjalannya waktu. Itu bisa ditambahkan. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu harus sesuai dengan essay kita. Ya, seperti itu. Iya, yang pasti harus konsisten dan memang benar-benar dilakukan seperti itu ya Bu. Iya, jujur li. Oke, semoga bisa membantu ya Bu Siti Komaria. Pertanyaan selanjutnya, saya memilih yang angkat tangan dulu supaya nggak capek tangannya diangkat. Oke, silakan Bapak Primadeni. Bapak Primadeni, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan tentang simulasi mengajar itu, alhamdulillah saya simulasi mengajarnya itu pada jam dinas. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau pada jam dinas itu, jam mengajar itu, siswanya dikeluarkan atau tetap di dalam kelas? Itu saja Bu. Terima kasih atas jawaban nanti yang diberikan. Oke, ini simpel sekali ya. Ada siswa kan udah masih jam mengajar. Apakah siswanya mau di-push keluar ataukah memang sesuai simulasi ya? Apakah sesuai dengan simulasi? Kan simulasi nggak ada murid nih, tapi saya kan jam mengajar, saya mau ada murid nih. Gimana nih Bu Eva atau Bu Eka? Silakan memberi Untuk kegiatan jawaban. simulasi mengajar ataupun wawancara itu diharapkan kenyamanan dari calon kandidat sama asesor itu sangat dibutuhkan Bapak. Jadi harus hening di ruang yang nyaman, tidak ada suara berisik, karena posisinya itu Bapak itu sebagai kandidat yang akan dinilai di hadapan 2 asesor. Kalau untuk kegiatan pembelajarannya mungkin Bapak Ibu bisa izin kepala sekolah untuk selama 10 menit atau 30 menit itu off dari mengajar, misalnya di perpustakaan yang tidak ada kegiatan pembelajarannya, atau izin di
di kantor yang sudah tidak ramai dengan guru-guru. Jadi sebisa mungkin pada kegiatan seleksi ini Bapak Ibu tuh tidak berada di lokasi yang crowded ya, yang ramai, karena asesor akan memberikan warning. Mungkin kenapa Bapak kok suaranya ramai? Saya tidak dengar suaranya Bapak, karena fokusnya di Bapak itu sebagai kandidat yang akan menyajikan pembelajaran dan juga jawaban-jawaban di wawancara. Harus clear audionya, jelas, padat, singkat, dan bisa mengena. Itu Bapak. Mungkin yang bisa sampaikan ini Bu Tutu. Baik, Bu Eka. Ya, kalau saya dulu sudah ditanya, steril kah? Gitu. Steril, harus steril gitu maksudnya. Cuman bertiga aja sama si asesor sama kandidat gitu aja, Pak. Mungkin itu ya, Pak Prima Deni. Semoga bisa membantu. Makasih Ibu. Semoga membantu. Saya pilih yang angkat tangan lagi. Dari ini, Bapak SMAN 5 Borong Emily. Silahkan Bapak SMA 5 Borong. Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Kenalkan dulu. Ya, saya di Nusa Timur ini, Bu. Wah, Nusa Tenggara Timur nih keren. Udah malam di sana ya, Pak ya. Ya, Ibu. Iya. Selamat malam Bapak Nusa Tenggara. Ini masih standby. Ya, selamat malam. Ya, jadi yang saya mau tanyakan Ibu, ini khusus di bagian simulasi mengajar. Nanti kan di situ kita sampaikan juga tujuan pembelajarannya. Jadi nanti apa bisa kita menulis tujuan pembelajarannya itu di whiteboard begitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya kan guru matematika ini Bu. Jadi nanti apa bisa saya juga menulis contoh soalnya itu di papan tulis begitu. Oke. Dan materi yang saya pilih ini materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Lumayan banyak. Ya, mohon masukannya. Oke. Ya. Jadi oke, baik. Terima kasih Bu. Selamat malam. Malam Bapak SMA Borong dari NTT. Ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti Bu Eva yang bisa membantu karena ini faknya sama nih kayaknya guru matematika nih. Yang pertama Bapak tadi bertanya, tujuan pembelajarannya apakah boleh ditulis di whiteboard? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah beliau juga bisa menuliskan contoh soal karena beliau adalah guru matematika? Apakah bisa beliau menampilkan contoh soalnya di papan tulis karena materinya ya agak unik, sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan Bu Eva yang faknya sama untuk memberikan tips dan triknya kepada Bapak dari NTT tadi. Silakan. Semangat Pak ya. Sangat malam mungkin Iya, di Ibu. daerah Iya. sana mungkin. Nah ya, jadi kalau tujuan pembelajaran sebaiknya kita hafalkan saja Bapak. Gitu. Jadi walaupun tidak usah ditulis di papan tulis tidak apa-apa. Tetapi walaupun ditulis juga tidak apa-apa Bapak. Gitu. Nah, tapi kalau tujuan pembelajaran itu kan biasa saja peserta didik memahami atau bisa menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Misalkan seperti itu kan mudah Pak, gitu ya Pak ya. Nah terus selanjutnya kalau misalkan contoh soal. Nah jadi saya itu saat pertama kali saat saya simulasi itu saya sudah mempersiapkan karton. Jadi ditulis di sana. Kartonnya ditulis di karton. Setelah itu ditempel, tapi tempelannya itu digulung ke atas itu Pak, gulung. Jadi pada saat memberikan contoh soal langsung dibuka, seret, langsung dibuka, langsung. Sehingga anak-anak itu nanti mengetahui bahwa apa yang telah diberikan di contoh soal tersebut ini. Kalau misalkan nanti murid diberikan permasalahan, nah saya itu sudah mempersiapkan juga di bawahnya, di bawah karton tersebut digulung juga. Nah, sehingga itu merupakan presentasi dari murid gitu.
Nah, itu kan untuk mengatasi waktu yang memang diberikan sedikit sekali. Nah, sehingga kalau misalkan kita nanya, ayo gimana kelompok 1 jawaban dari penyelesaian dari permasalahan tersebut gimana? Nah, dibuka Pak, dibuka kartonnya. Oh, ternyata kelompok 1 itu adalah jawabannya X, Y, Z-nya itu adalah sekian. Nah, bagaimana kelompok 3? Nah, seperti itu. Oh, ternyata kelompok 3 memiliki jawaban yang sama seperti yang di depan. Nah, gimana dengan kelompok yang lain? Misalkan seperti itu. Jadi, saya itu memang mempersiapkan. Apalagi saya itu pada saat itu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang menggunakan ada digambar-gambar, ada gambar-gambarnya sehingga itu sudah siap gitu. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Itu dari saya. Ya, terima kasih Bu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya, paling akhir nih, Bapak Widar Wijayanto. Silakan Pak Widar. Ini adalah pertanyaan terakhir karena waktunya kita sudah mepet. Silakan. Masih di mute, Pak. Pak Widar masih belum dibuka mikrofonnya. Oke, silakan Pak Widar. Tidak terdengar suaranya Pak Widar. Atau ditulis aja di kolom live chat Pak Widar, tidak terdengar suaranya Pak Widar. Masih di unmute ya mikrofonnya. Mungkin jaringannya Bu Tutu. Ya, mungkin jaringan karena Pak Widar itu angkat tangan dari tadi ketika sudah sampai gilirannya keluar lagi gitu, gak ada, terus ada lagi. Oke, ini ada yang terakhir nih ya, maaf Bu, tadi saya mendengar manajemen waktu dalam simulasi mengajar. Mohon Bu, tadi bagaimana pakai istilah 2-4 biar waktu bisa sesuai. Silakan Bu Eka mungkin. Ya, terima kasih Bu Mima. Bu Mima, sampai keliru Bu Mima. Bu Tutu, makasih atas waktunya. Untuk kegiatan simulasi mengajar itu kan memang dari waktunya 10 menit. Pada saat nanti dimulai itu timernya dari ASUS itu akan dinyalakan. Dihitung mundur dari awal Assalamualaikum kita salam pembuka. Jadi Bapak Ibu untuk mensiasati supaya kegiatan awal inti penutup itu 10 menitnya bisa terhandle ya, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan, Bapak Ibu belajar dulu. Pada saat nanti mau action, itu simulasi mengajarnya dihitung apakah lebih atau kurang. Karena tadi teman saya yang simulasi mengajar di rumah saya ini dapat apresiasi, sebenarnya nggak tahu juga apresiasi atau apa, sudah menyelesaikan awal inti penutup di sekitar 9 menit. Jadi ada 1 menit masih tersisa, karena batas maksimalnya kan 10 menit. Kalau misalnya menyampaikannya dengan runtut itu sudah tertata itu sampai 10 menit pas, nanti sama asesor akan diberikan notif ya, misalnya sudah selesai tapi masih timernya masih nyala di sana ya, lanjutkan tidak apa-apa, masih ada waktu. Kalau misalnya sudah 10 menit lebih nanti akan di-cut sama asesor, sudah cukup seperti itu. Karena saya pengalaman yang 2020 kemarin pada saat saya simulasi, saya melebihi waktu karena kegiatan inti saya belum saya sampaikan sampai akhir, ternyata waktunya habis. Jadi kalau untuk tadi yang disampaikan Ibu di colok chat itu 2-4, berarti maksudnya itu 2 menit di awal, kegiatan awal, 4 menit di kegiatan inti, 3 menit di kegiatan penutup. Mungkin itu dibuat seperti itu biar timingnya tepat ya, karena pada saat panjenengan nanti simulasi mengajar itu akan dinilai dari keseluruhan kegiatan awal, inti, dan penutup. Kalau durasi waktu itu sudah sangat sesuai dengan yang beliau minta, dengan sebelum itu akan luar biasa, mungkin bisa diapresiasi gitu ya. Kalau lebih pasti nanti di teng kayak kalau kita mau masuk sekolah itu ya, sama pihak asesor itu akan sudah
sudah cukup karena waktunya melebihi. Jangan sampai melebihi kalau bisa. Jadi kalau diteng-teng itu rasanya kayak yang sudah merontok semua ini rambut ini. Karena kan kita kayak yang warning gitu ya. Mungkin bisa belajar dulu ya. Temannya suruh timer nanti waktu panjenengan mau mulai simulasi kayak apa ya, latihan gitu ya Bu ya, briefing dulu gitu. Karena timernya dijalankan beneran loh ya. Asesor tuh nggak mau, kayaknya sudah dari aturan dari sana, timer itu akan dinyalakan pada saat assalamualaikum. Mulai bisa lambung suka sampai nanti tutup. Mungkin ini Bu tutup. Baik, terima kasih Bu Eka atas jawabannya. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung waktu nih, tapi sebelum ditutup, mari kita foto bersama dulu deh. Silakan buka kameranya, Bu Eva, siap ya? Oke, tutup siap. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Ini ada 9 slide. 1, 2, 3. Slide ketiga. Mungkin Bu Eka juga ya, sambil nganukan juga ya. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, silakan dibuka kameranya. Slide keempat. Pasang senyumnya. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. Bu Eka juga ya, yang nganukan juga ya. Oke. Sambil difotokan juga ya. Slide ke-9. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah. Oke. Terima kasih untuk para peserta yang masih standby, masih 211 peserta nih di akhir Zoom ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kesimpulannya adalah kita harus siapkan apa yang menjadi tugas kita, yaitu perangkat dan jawaban dengan jujur. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa ya Bu Mima. Tutup. Tetap semangat. Semangat, mudah-mudahan lulus semua. Teman-teman yang lain. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan lulus di Guru Penggerak Angkatan 10. Amin. Terima. Terima kasih yang Terima dari kasih. Lumajang, dari Sabang sampai Merauke, dari Terima kasih. Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Lumayan Bu, banyak Bu pesertanya. Alhamdulillah. Excited ya. Asik. Semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa lolos sampai jadi guru penggerak. Amin. Amin ya Semoga Allah. dimudahkan dan semangatnya semangat 45 harus semangat. Oke. Ya. Malam webinarnya Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa kembali Bapak Ibu di lain kesempatan. Ya. Amin. Dan bisa mendengar Bapak Ibu lulus ya di Guru Penggerak Amin. Angkatan 10. Ya. Amin ya. Bisa merasakan lokakarya Bu ya Pak. Betul. Bisa merasakan Dapat lokakarya. hampers kaos. Iya, bisa bertemu teman-teman juga. Pak Prima kayaknya sudah ada aura jadi KS loh. Siti Komaria kayaknya jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Sudah cocok Pak Prima itu. Sudah auranya kelihatan, aura CGP. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa.